Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, belajar hal baik yang bermanfaat. Anak-anak kelas 4, kini saatnya kita lanjutkan pembelajaran pada tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 1, lingkungan tempat tinggalku, pembelajaran 4. Mari kita mulai dengan membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Tujuan pembelajaran pada tema 8, subtema 1, pembelajaran 4 adalah sebagai berikut. 1. Siswa dapat menjelaskan karakteristik individu anggota keluarganya. 2. Siswa dapat menjelaskan jenis pekerjaan dan kegiatan masyarakat terkait dengan kegiatan ekonomi. 3. Siswa mampu mengidentifikasi jenis pekerjaan terkait dengan kegiatan ekonomi di lingkungan tempat tinggalnya. Dan keempat, siswa dapat menjelaskan tokoh utama dan tokoh tambahan dalam cerita fiksi secara benar. Pada pembelajaran 4 ini, kita akan kembali belajar tentang keragaman karakteristik individu. Keragaman karakteristik individu tidak hanya berupa keragaman fisik, tetapi juga dapat berupa keragaman kegemaran. Seperti yang terlihat pada gambar, Dayu dan kakaknya, Kak Gusti, memiliki kegemaran yang berbeda. Dayu gemar bersepeda dan Kak Gusti gemar berlari. Keduanya sering berolahraga bersama. Bahkan, terkadang Kak Gusti membonceng Dayu apabila kecapean. Dayu dengan senang hati membantu kakaknya. Jadi, meskipun memiliki kegemaran yang berbeda, keduanya dapat hidup rukun dan saling membantu. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian juga memiliki kegemaran yang berbeda dengan anggota keluarga kalian? Ayo lakukan kegiatan berikut ini untuk mengetahui apa saja keragaman kegemaran yang ada di keluarga kalian. Pada kegiatan Ayo Menulis, lakukan wawancara dengan anggota keluargamu. Tanyakanlah mengenai kegemaran setiap anggota keluargamu. Lalu, lengkapilah kolom seperti yang ada pada gambar berdasarkan hasil wawancara yang telah kamu lakukan. Pada tabel itu memuat nomor, kemudian kolom yang kedua nama anggota keluarga, ada ayah, ibu, kakak, kamu, dan adik, atau tergantung ada berapa banyak anggota di keluargamu. Lalu tuliskan kegemaran atau kesukaan dari masing-masing anggota keluargamu pada kolom yang ketiga. Dari kegiatan ini, kita dapat mengambil manfaat keragaman kegemaran yang ada dalam keluarga. Apa saja ya manfaat keragaman kegemaran yang ada dalam keluarga? Kita dapat menumbuhkan sikap menghargai terhadap keragaman kegemaran di lingkungan keluarga kita. Selain itu, antar anggota keluarga juga bisa saling mendukung untuk menekuni dan mengembangkan kegemaran yang dimiliki. Anak-anak kelas 4, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mengetahui ya bahwa lingkungan memengaruhi kegiatan ekonomi penduduk. Masih ingatkah kalian apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Untuk mengingat kembali tentang materi kegiatan ekonomi, ayo kita pelajari bersama pada pembelajaran 4 ini. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan penghasilan, barang, atau jasa tertentu dengan tujuan mencapai kesejahteraan dalam hidupnya. Berikut macam-macam kegiatan ekonomi. 1. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dan jasa
orang yang melakukan kegiatan ini disebut produsen. Contohnya, ketika petani bekerja di sawah, mulai dari menanam padi hingga memanennya, maka petani telah melakukan kegiatan produksi, dan petani bisa disebut sebagai produsen. Kegiatan ekonomi yang kedua adalah distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang hasil produksi dari produsen kepada konsumen. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut distributor. Contohnya, ketika padi yang sudah dipanen dimasukkan ke dalam karung-karung dan kemudian karung-karung itu dikirim ke kota, maka kegiatan mengirimkan beras ini disebut sebagai kegiatan distribusi. Sedangkan orang yang mengirimkan beras disebut sebagai distributor. Selanjutnya, kegiatan ekonomi yang ketiga adalah konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan memakai barang-barang hasil produksi. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut konsumen. Contohnya, ketika beras sudah berada di toko sembako, kemudian ada orang yang datang untuk membeli, maka kegiatan membeli ini disebut sebagai konsumsi. Dan orang yang melakukan kegiatan membeli beras ini tadi bisa disebut sebagai konsumen. Untuk menambah pengetahuan tentang kegiatan ekonomi yang ada dalam masyarakat, ayo kita lakukan kegiatan membaca bacaan berjudul Kabupaten Tabanan. Tabanan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bali. Kabupaten ini terletak di bagian selatan Pulau Bali. Daerah Tabanan didominasi oleh pegunungan dan pantai. Sepertiga wilayah Kabupaten Tabanan digunakan sebagai lahan persawahan, sehingga kabupaten ini dikenal sebagai daerah agraris. Potensi unggulan Kabupaten Tabanan adalah bidang pertanian. Sebagian besar mata pencaharian penduduknya adalah petani. Hasil pertanian di Kabupaten Tabanan berupa padi dan sayuran. Sayuran dihasilkan di daerah bertopografi tinggi seperti Batu Riti. Hasil sayuran digunakan untuk memenuhi kebutuhan hotel, restoran, dan supermarket di Bali. Selain pertanian, ternak unggulan Kabupaten Tabanan adalah ayam. Peternakan ayam buras, petelur, dan pedaging berada di Desa Udu dan Bolangan, Kecamatan Penebel. Di Kabupaten Tabanan juga berkembang industri kerajinan seperti anyaman bambu, keramik, gerabah, logam, dan perak. Industri ini berkembang di Desa Pejaten, Kecamatan Kediri. Objek wisata di Kabupaten Tabanan juga berkembang pesat. Objek wisata tersebut antara lain Tanah Lot, Alas Kedaton, Bedugul, Ulun, Danau Berantan, dan Kebun Raya Eka Karya. Perkembangan objek wisata ini mendukung berkembangnya usaha jasa seperti restoran, hotel, dan penginapan. Selain dimanfaatkan sebagai objek wisata, potensi kelautan Kabupaten Tabanan juga dimanfaatkan masyarakat sekitar untuk menangkap ikan. Selanjutnya, mari kita menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan Kabupaten Tabanan. Apa saja kegiatan ekonomi di Kabupaten Tabanan? Ada 3 kegiatan ekonomi, yaitu produksi yang meliputi pertanian, peternakan, industri, dan kerajinan. Yang kedua, kegiatan distribusi yang meliputi perdagangan atau penjualan. Dan yang ketiga,
kegiatan konsumsi yang meliputi pembelian sayuran untuk kebutuhan hotel dan masyarakat. Pertanyaan yang kedua, apa saja jenis pekerjaan yang terkait dengan kegiatan ekonomi di Kabupaten Tabanan? Jenis pekerjaan yang terkait dengan kegiatan ekonomi di Kabupaten Tabanan meliputi produksi, antara lain sebagai petani, peternak, perajin, dan nelayan. Dan ada pula kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan distribusi, yaitu sebagai pedagang, sopir, kuli angkut, agen, dan petugas pengirim paket. Pada pembelajaran yang lalu, anak-anak sudah mendapatkan pengetahuan tentang pengertian tokoh cerita fiksi. Kali ini pada pembelajaran 4, kita akan belajar tentang pembagian tokoh. Tokoh dibagi menjadi 2, yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan. Apa pengertian dari tokoh utama dan tokoh tambahan? Mari kita pelajari. Tokoh utama adalah tokoh yang memiliki peran penting dalam cerita, ditampilkan terus-menerus dan mendominasi cerita. Sedangkan tokoh tambahan adalah tokoh yang dimunculkan sekali atau beberapa kali dalam cerita. Biasanya, tokoh tambahan ini untuk menghidupkan cerita atau sekedar pemanis cerita. Setelah memahami tentang tokoh utama dan tokoh tambahan dalam cerita, sekarang marilah kita belajar mengidentifikasi tokoh dalam cerita asal mula Bukit Catu. Cerita ini terdapat pada pembelajaran 3 yang lalu. Ada 4 pertanyaan yang berkaitan dengan tokoh dalam cerita asal mula Bukit Catu. Pertanyaan yang pertama, siapa tokoh utama dalam cerita berjudul asal mula Bukit Catu? Tokoh utama dalam cerita berjudul asal mula Bukit Catu adalah suami dan istri. Mengapa tokoh tersebut disebut tokoh utama? Jelaskan alasanmu. Suami dan istri disebut tokoh utama karena memiliki peran penting, dimunculkan terus-menerus, dan mendominasi cerita. Pertanyaan yang ketiga, siapa tokoh tambahan dalam cerita berjudul asal mula Bukit Catu? Tokoh tambahan dalam cerita berjudul asal mula Bukit Catu adalah penduduk desa. Mengapa tokoh tersebut disebut tokoh tambahan? Jelaskan alasanmu. Penduduk desa disebut tokoh tambahan karena hanya muncul beberapa kali dan sekedar sebagai pemanis cerita. Iya, demikian tadi pembelajaran kita pada tema 8, subtema 1, pembelajaran 4. Kita sudah belajar tentang karakteristik individu, jenis pekerjaan, dan kegiatan masyarakat terkait kegiatan ekonomi, serta mempelajari tokoh utama dan tokoh tambahan dalam cerita fiksi. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Kita akhiri dengan membaca doa. Berdoa mulai. Selesai. Sampai jumpa pada video pembelajaran tema 8, subtema 1, pembelajaran 5. Jangan lupa like, subscribe, dan share supaya video pembelajaran ini bermanfaat untuk banyak orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.